Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam Breaking News bersama saya Indah Cahya, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, seorang warga lanjut usia di kota Probolinggo dilaporkan meninggal dunia setelah tertabrak kereta api. Peristiwa tragis itu terjadi pada Minggu 20 April 2025 sore. Seorang warga lanjut usia di kota Probolinggo dilaporkan meninggal dunia setelah tertabrak kereta api. Korban Waras Supriyadi yang diketahui berusia 60 tahun dan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, tewas usai insiden yang terjadi di perlintasan kereta api. Peristiwa tragis itu terjadi pada Minggu 20 April 2025 sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Korban tertabrak oleh kereta api KA Logawa jurusan Ketapang Purwokerto saat melintas di perlintasan sebidang berpalang pintu yang terletak di Jalan Ikan Kerapu, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Berdasarkan rekaman video amatir warga yang sempat beredar, korban Waras Supriyadi terlihat berjalan menyusuri rel kereta api di lokasi kejadian. Di saat yang bersamaan KA Logawa yang datang dari arah timur menuju barat diketahui hendak berhenti di stasiun Kota Probolinggo. Meskipun masinis KA Logawa telah berulang kali membunyikan klakson lokomotif sebagai peringatan, korban dilaporkan tidak mengindahkan suara peringatan tersebut. Akibatnya insiden temperan atau tabrakan antara kereta api dan korban tak dapat dihindarkan, menyebabkan korban terlindas kereta. Manajer Hukum dan Humas Daerah Operasi Daob 9 Jember Cahyo Widiantoro membenarkan kejadian tersebut. Akibat insiden ini, KA Logawa sempat berhenti sejenak untuk melakukan pemeriksaan rangkaian sebelum melanjutkan perjalanan menuju Ketapang. Kejadian ini menyebabkan KA Logawa mengalami keterlambatan perjalanan sekitar 5 menit dari jadwal yang seharusnya. Sementara itu, korban Waras Supriyadi yang mengalami luka berat segera dievakuasi dari lokasi kejadian dan dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan penanganan medis. Namun naas, korban dilaporkan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. PT Kereta Api Indonesia KAI menyatakan penyesalannya atas insiden tersebut. KAI kembali mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah Kota Probolinggo untuk tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan perjalanan kereta api. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sejumlah provinsi telah mengadakan program diskon dan pemutihan bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaraan pada 2025. Sejumlah provinsi telah mengadakan program diskon dan pemutihan bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaraan pada 2025. Jenis pemutihan pajak yang berlaku tergantung kebijakan pemerintah provinsi. Melalui program ini, masyarakat diberi kemudahan untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan potongan biaya, bebas dari denda keterlambatan, penghapusan tunggakan pajak kendaraan dari tahun-tahun sebelumnya, serta pembebasan biaya bea balik nama kendaraan bermotor. Ada juga provinsi yang menunda pemberlakuan opsen pajak kendaraan berlaku mulai 5 Januari 2025. Berikut daftar provinsi yang gelar diskon dan pemutihan pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Pemprov Aceh membebaskan pajak progresif sampai 31 Desember 2025. Pemprov Kepulauan Riau memberlakukan diskon PGP 13,94%. Pemberian diskon ini digelar selama 6 bulan pada Januari hingga Juni 2025. Pemerintah Sumatera Selatan juga membebaskan biaya BBN 2 dan biaya pajak progresif dimulai 5 Januari. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Lampung, juga menunda pemberlakuan opsen pajak kendaraan berlaku mulai 5 Januari 2025.
Pemerintah Provinsi Banten memberikan pembebasan atas tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2024 dan sebelumnya. Tanpa batasan jumlah tahun, program ini dimulai 10 April hingga 30 Juni 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar program penghapusan seluruh tunggakan pajak kendaraan sebelum 2024 mulai 20 Maret hingga 30 Juni 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan keringanan berupa pembebasan seluruh pokok pajak, denda pajak serta denda tunggakan jasara harja sebelum 2024 mulai 8 April hingga 30 Juni 2025. Namun, masyarakat tetap diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor untuk 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlaku mulai 5 Januari hingga 28 Juni 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai 8 April hingga 30 Juni 2025. Pemerintah Provinsi Bali mulai 5 Januari 2025. Sulawesi Tengah mulai 14 April hingga 14 Mei 2025. Kebijakan ini berupa pembebasan atas tunggakan dan denda pajak kendaraan untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mencatat 3 orang meninggal dunia saat banjir bandang akibat hujan deras yang melanda wilayah Panjang, Kota Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mencatat 3 orang meninggal dunia saat banjir bandang akibat hujan deras yang melanda wilayah Panjang, Kota Bandar Lampung. Humas BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat dalam keterangannya di Bandar Lampung pada Senin 21 April 2025 menyebutkan korban jiwa pertama atas nama Pian, usia 15 tahun ditemukan di bawah kolong mobil. Kemudian korban jiwa kedua atas nama Diding usia 45 tahun. Kemudian korban jiwa ketiga yaitu Kunawati usia 59 tahun ditemukan tim TRC BPBD Bandar Lampung tertimpa lemari di dalam rumah saat banjir. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Bursa Efek Indonesia BEI memutuskan untuk menghentikan perdagangan suspensi saham PT Sarana Mitra Luas Tbk mulai sesi 1 perdagangan hari ini karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Bursa Efek Indonesia BEI memutuskan untuk menghentikan perdagangan suspensi saham PT Sarana Mitra Luas Tbk mulai sesi 1 perdagangan hari ini karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor, khususnya bagi pemegang saham SMIL. Suspensi dilakukan pada perdagangan saham PT Sarana Mitra Luas Tbk SMIL dan waran seri 1 PT Sarana Mitra Luas Tbk SMIL W. Penghentian sementara perdagangan saham PT Sarana Mitra Luas Tbk tersebut dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai. Sedangkan penghentian sementara perdagangan sawaran seri 1 PT Sarana Mitra Luas Tbk dilakukan di seluruh pasar. Suspensi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengembalian keputusan investasinya di saham PT Sarana Mitra Luas dan waran seri 1 PT Sarana Mitra Luas Tbk. Diketahui selama sepekan terakhir saham SMIL naik 19,1% sementara selama sebulan terakhir terbang 60,8%. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, data panel harga Bapanas yang dilansir pada Senin 21 April 2025 mencatat sejumlah komoditas pangan lainnya mengalami fluktuasi harga. Badan Pangan Nasional Bapanas mencatat harga bawang merah turun menjadi Rp43.148 per kilogram, dibandingkan sehari sebelumnya Rp44.890 per kilogram. Harga cabai rawit merah ikut turun tipis,
dari sebelumnya Rp80.406 per kilogram. Data panel harga Bapanas yang dilansir pada Senin 21 April 2025 pukul 8.50 waktu Indonesia Barat mencatat sejumlah komoditas pangan lainnya mengalami fluktuasi harga. Harga beras premium naik tipis ke Rp15.856 per kilogram. Harga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Bulog juga turun ke Rp12.599 per kilogram. Kedelai biji kering impor tercatat Rp10.554 per kilogram. Cabai merah keriting turun tipis menjadi Rp60.365 per kilogram. Sementara itu, daging ayam ras turun tipis ke Rp34.497 per kilogram. Harga gula konsumsi turun tipis ke Rp18.451 per kilogram. Minyak goreng curah tercatat Rp17.352 per liter. Tepung terigu curah berada di harga Rp9.534 per kilogram. Untuk komoditas ikan, harga ikan kembung naik tipis menjadi Rp42.562 per kilogram. Harga garam konsumsi tercatat Rp11.599 per kilogram. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.